Kemarin, ya sebenarnya kemarin juga sih, udah 2 bulan lalu ya, semenjak adanya demo dari para ojol yang mereka menuntut keadilan dan kesejahteraan untuk diri mereka masing-masing. Ya, itu bukan sesuatu yang salah, itu juga adalah hak dari segenap bangsa Indonesia. Tapi yang di sini gue mau highlight bukan cuma soal driver ojol, tapi juga seluk-beluk kenapa kok kayaknya keruwetan untuk transportasi online itu masih banyak banget gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin dari sisi karir, yang sebenarnya kalau menurut gue nggak semuanya itu bisa mendapatkan haknya di jalanan. Sama datang nikatin karir dan kita bakal ngomongin ojol mungkin bisa sampai 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, karena ini adalah masalah yang menurut gue cukup serius, dan gue juga sebagai orang yang mempraktekkan, yang dimana gue juga sebagai, meskipun bukan ojol tapi taksol, dan gue melihat di sini banyak banget masalah yang harusnya itu udah kelar dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa gue tertarik banget dengan masalah ojol ini? Pertama, ini bukan hal yang baru karena kita udah mengenal transportasi online itu dari tahun 2015 atau bahkan ya di tahun sebelumnya ya 2012 atau 2013. Berarti bisa dibilang ini udah lebih dari 10 tahun kita dikenalkan yang namanya transportasi online. Yang memang awal kepopulerannya sebenarnya itu dari ojek online. Cuma gue melihat ini banyak banget ya cerita-cerita yang bisa dibilang sangat menyedihkan, dari yang ojol sempat dipalak sama preman, terus pembegalan yang lumayan banyak waktu itu di tahun 2018-2019, bahkan di tahun ini dan juga tahun sebelumnya itu ada yang mohon maaf mereka harus meninggal. Ya, lu nggak salah dengar, ada 2 ojol yang udah dilaporkan setahu gue, meskipun sebenarnya bisa lebih banyak, tapi ada 2 ojol yang udah dilaporkan, di satu di Purwokerto dan satu di Medan, yang dimana kondisinya juga sangat-sangat luar biasa kritis. Kenapa? Karena yang di Purwokerto dia nggak punya cara untuk berobat karena saking susahnya untuk dapat orderan. Yang satu lagi dia berada di Medan, yang harusnya sebenarnya Medan itu banyak ya orang-orang yang make Gokar, yang make ojol, make Gojek, make Grab gitu kan, atau Grab bike ya, pokoknya segala macam bentuk transportasi online gitu ya. Tapi yang gue lihat ternyata nggak sebanyak itu, dan itu yang akhirnya menyebabkan dia sampai menahan kelaparan dan ya mohon maaf dia meninggal. Itulah yang akhirnya menyebabkan banyak banget orang-orang yang mungkin masa bodoh ya dengan hal-hal seperti ini, tapi menurut gue ini hal yang sangat serius karena nanti ada kaitannya di video-video berikutnya. Tapi yang sekarang ini gue mau ngomongin soal masalah yang sebenarnya lumayan pelik di ojek online. Sebelum kita ngomongin masalah peliknya ojek online, ini gue sempet baca 2 jurnal. Jurnal pertama ini itu dari Zulfansyah. Kalau misalkan salah, nanti bisa gue taruh ya di sini di video gue, langsung dikasih bintang nama benernya siapa. Tapi yang gue tahu yaitu namanya seperti itu dulu. Dan jurnal kedua itu dari Anazah. Nah, ini gue bakal highlight 2 jurnal ini. Kenapa? Karena ini memberikan 2 pandangan yang berbeda. Pertama gue bakal bahas dulu dari jurnal pertama yang ini justru dari Medan, yang dimana yang tadi gue bilang ada salah satu ojol yang meninggal di situ juga, meskipun ya mungkin daerahnya bukan daerah sama ya, tapi ya di Medan intinya. Dia mengatakan bahwa rata-rata pendapatan ojol saat itu di tahun 2018 itu tidak begitu tinggi, tapi lebih unggul dibandingkan dengan
gaji rata-rata UMR. Jadi di tahun 2018 itu anggapannya ya, itu masih banyak dikasih bonus, masih banyak dikasih insentif yang bisa dibilang ya cukup menyejahterakan ojol dan bahkan taksol. Dan di sana kita ambil secara kotornya itu di sekitaran 6,8 dan 6,9 juta, yang dimana itu sebenarnya lumayan banyak ya. Dan kalau misalkan kita kurangin dengan beberapa pretelan kayak misalkan nih bensin, ganti oli, minyak rem, terus kos rumah tangganya seperti apa, yang ternyata sebenarnya kalau kita hitung di tahun 2018 itu bisa sampai 3,9 juta, which is itu masih oke kalau kita lihat dari UMR-nya Sumatera Utara, khususnya di Medan, itu di tahun 2018 sekitaran 2,5 juta. Koreksi kalau misalnya gue salah. Tapi kalau kita ngelihat dari jurnalnya si Anazah atau jurnal kedua, itu beda lagi. Kenapa? Karena di tahun 2023 yang dimana itu sebenarnya post COVID, itu anjloknya parah banget. Kenapa? Karena gini, di tahun 2023 meskipun sebenarnya ini ngambilnya di Jakarta ya, jadi beda tempat. Yang satu di jurnal pertama itu di Medan, yang kedua jurnal kedua ini ngambilnya di sekitaran Jakarta. Ya meskipun enggak semuanya ya, ada juga dia ngambil di Jogja, ada juga dia ngambil di beberapa kota yang memang udah padat banget penduduknya. Dan dia mensurvey beberapa ojol dan dia mendapatkan satu hari itu mereka dapatnya 150.000. 150.000 itu bukan apa-apa loh. Dan itu masih sifatnya kotor. Karena itu belum dikurangin sama bensin, belum dikurangin sama servis oli, belum dikurangin sama servis lain-lainnya kalau misalkan ada apa-apa dan dari motor, dan belum dikurangin sama cost living dia. Kalau apalagi mereka punya keluarga. Jadi lu bayangin aja 150 itu sebenarnya nggak cukup untuk satu hari. Dan ini beda cerita kalau misalkan dibanding di tahun-tahun sebelumnya, yang dimana gue ambil spesifiknya itu di tahun 2017-2018 karena mereka nggak bilang di tahun berapa, yang dimana itu dapatnya 300.000 per hari. Ini udah kepotong 2 kali lipat cuy. Kepotong 2 kali lipat, yang dimana seharusnya para pemotor ini bisa banyak banget dapetin apa ya, gaji yang lumayan gitu loh. Ini jadinya kepotong habis. Dan lo bayangin pengeluaran yang sama, yang awalnya lo dapet 3,9 juta itu jadi berkurang jauh sekitaran 2,25 juta. Cuy, 3,9 ke 2,25 juta itu jauh drastis. Makanya banyak para ojol yang sangat menyayangkan kok kayaknya sekarang tuh udah nggak berpihak lagi ke ojol, yang dimana ya makin banyak tuh harga-harga yang gak jelas. Tapi di sini gue pengen ngomongin dulu alasan kenapa akhirnya kok para ojol itu nggak mendapatkan kesejahteraan yang sebenarnya mereka butuhkan, bukan inginkan lagi, mereka butuhkan. Pertama, kalau kita lihat ya, ini mesti dicek dulu sebenarnya dari beberapa fakta-fakta lainnya atau dari beberapa data lainnya. Tapi yang sangat-sangat mengena, khususnya ya di dunia transportasi online ini, adalah kebijakan aplikator yang menurut gue kayaknya sih terlalu banyak mengejar keuntungan ya. Karena ya mungkin kita udah tahu ya beberapa perusahaan kayak Gojek, Grab, lalu juga ada Uber dulu, sekarang Maxim dan InDrive itu mereka sedang mencari cara untuk mengejut pendapatan mereka. Bukan tanpa alasan. Lu lihat aja deh dari ininya ya, kinerja atau equity-nya si Goto. Dulu cuma Gojek, sekarang digabung jadi Goto. Itu mereka selalu minus. Makanya nggak heran kalau di tahun 2023 khususnya di kuartal keempat itu mereka mendapatkan keuntungan yang memang sebenarnya nggak begitu signifikan, tapi itu bermakna banget buat mereka. Karena ini baru pertama kalinya mereka bisa dapat keuntungan. Ya, meskipun habis itu turun lagi sih. Tapi lu bayangin, perusahaan sekelas Gojek aja itu masih susah banget buat dapetin keuntungan. Apalagi Grab yang mereka tuh udah mencoba dengan berbagai cara, termasuk mereka mengupgrade aplikasi mereka mencoba teknologi-teknologi yang bisa memangkas cost mereka gitu ya. Tapi tetap
Yang namanya lo kerja di transportasi online itu susah banget buat dapetin cuannya. Tapi yang gua mau highlight bukan masalah cuan. Kenapa kok 80-20%-nya itu di Gojek dan 90-10 di Grab itu kayaknya udah nggak ada lagi wacananya. Lu bayangin, ini hitungan kasar gue ya, belum tentu ini gue benar, tapi gue bakal ngambil khususnya dari tarif 24.000 karena tarif itu ya nggak jauh, sekitaran ya 3-4 kilo lah dari destinasi yang lu mau tuju gitu ya. Lu bayangin, untuk 24.000 itu gue dapet di kantong gue itu cuma 14.400. Kalau misalkan nih kita pakai rumus yang sebelumnya dari Gojek ya, 80-20 untuk 24.000 itu gue harusnya dapat 19.200 rupiah. Nah, permasalahannya ini gue cuma dapat 14.400. Yang dimana sebenarnya kalau misalkan nih keuntungan dari 24.000 itu cuma sekitar 60%. Nah, jadi kemana tuh 4.800-nya? Gue masih pertanyakan hal-hal yang seperti itu. Karena gue melihat kok kayaknya seakan-akan tuh Gojek, gue nggak tahu ya, apakah memang dia sedang mengingkari janji dia soal 80-20, atau dia sebenarnya, ya itu tadi, mereka berusaha mencari cara untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu bukan cuma berlaku di Gojek, di Grab pun juga sama. Bahkan di Grab itu, gue sempet ngitung itu sekitaran, ya cuma 65% gue dapat pendapatan. Meskipun mereka ada kayak misalkan nih insentif per poinnya, ya itu memang ada perhitungannya. Lu kalau misalnya mau tahu nanti bisa gue bikin video lagi atau lu bisa tanya sama beberapa ojek online. Kalau mereka mau kasih tahu ya, kalau enggak ya sudah nanti aja kalau misalkan gue bikin videonya. Mau gue highlight sekarang adalah yaitu lu bayangin 80-20 untuk Gojek dan 90-10 untuk Grab itu seakan-akan udah nggak ada lagi. Jadi mau nggak mau ya kita sebagai seorang driver ya, baik motor ataupun mobil, mencari cara biar kita bisa dapetin duit. Makanya nggak heran kalau banyak sebenarnya para ojol yang bahkan dia harus, gue bisa bilang melakukan pelanggaran ya di jalan, tapi bukan pelanggaran berat, pelanggaran ringan yang dimana ya dia melawan arah karena ya itu. Gimana caranya nih buat nutup argo yang bisa dibilang sebenarnya argonya nggak seberapa, tapi ya itu cukup ironis memang. Terus yang kedua ya kita ngomongin soal masalah ini ya, kompensasi di mana pembatalan itu terjadi. Ya ini nggak salah, pembatalan itu seharusnya ada kompensasi, tapi ini kompensasinya untuk driver. Nah, kenapa harus ada? Bayangin, lu udah nunggu sekitaran mungkin ya 5-10 menit gitu ya buat dapetin pelanggan, tapi gue nggak tahu kenapa pelanggan kok kayaknya nggak datang-datang, dan tiba-tiba ketika lu nunggu, lu mau telepon, terus habis itu lu mau tanya dari customer service Grab dan Gojek ya, meskipun sebenarnya customer service Gojek itu agak itu ya lu udah coba tanya, lu minta bantuan, ternyata tiba-tiba di cancel. Sakit hati nggak tuh? I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Gua yang di Taksel ngalamin hal itu dong kalau minta ampun. Gue bukan masalahin soal 70.000-nya, 80.000-nya, tapi kita coba berpikir secara rasional aja ya. Ketika lu nih, yang tadi gue bilang, lu udah sampai di tempat gitu ya, dan lu harus nunggu 10 menit. 10 menit itu lu sebenarnya udah dapet, anggap misalkan 14.000 atau bahkan ya 20.000, dan lu ngambil lagi penumpang baru. Lu 10 menit itu cuma nunggu doang nih buat satu penumpang kagak tahu di mana tempatnya sekarang. Ini yang menurut gua menjadi sebuah ya masalah pelik lah soal pembatalan ini. Karena gini, kalau di US, di UK, bahkan ya di beberapa negara maju dan juga
beberapa negara yang menerapkan soal It's good, thank you. cancellation of compensation. Yeah, I'm gonna be honest, guys. I'm not even sure if 30 minutes of this music is really worth trying to get the 15, 20, whatever it may be. Thank you for patiently waiting, and for the delivery here, I will be receiving $3 that I will be adding to your account. Beda di Indonesia yang gue ngeliat kayaknya, ya udahlah, anggap aja ikhlas. Kan kita pemaaf. Sorry. Gini ya, gue kasih ilustrasinya lagi. Kalau anggapannya nih, kita dapet misalkan 12.000 lah, 10.000, 12.000 dari waktu yang sebenarnya kita bisa ngantarin penumpang itu. Dan kita lakuin itu 5 kali, itu kita udah bisa dapat 50-75.000 itu. Nah, lu bayangin. Jadi lu udah nunggu nih 10 menit. Yang harusnya lu bisa generate income lu sekitaran 10-12.000, tiba-tiba dibatalin, dan itu terjadi selama 5 kali dalam sehari. Wah, itu apes banget sumpah. Makanya menurut gua kompensasi untuk pembatalan ini harusnya ada, dan memang sebenarnya di Grab itu udah mulai, tapi Grab itu masih lebih ke arah ya udah deh, gue bakal kasih denda lu itu sekitaran 3.000, yang menurut gue ya itu nggak cengli sih, karena 3.000 itu ya buat minta maaf ke aplikasi, bukan minta maaf ke driver atau ke ojol gitu ya. Jadi menurut gue harusnya itu dikasih memang ya sesuai dengan harganya. Kalaupun nggak sesuai dengan harganya, minimal kasihlah setengah, yang dimana nanti 90-10 itu diterapin, 90-nya itu dari pembatalan itu buat kita, karena kita nunggu ya. Jadi ini harusnya udah diterapin, karena di Uber, Lyft, dan juga beberapa aplikasi yang ada di luar negeri, kecuali InDrive dan Maxim, itu mereka udah menerapkan aturan seperti itu. Karena memang ya ada beberapa kebijakan yang bahkan bisa dibilang didesak ya oleh negara. Yang ketiga, gue bakal bilang ya InDrive sama Maxim harus bertanggung jawab sih soal ini. Kenapa? Karena gue ngelihat harga mereka tuh emang benar-benar menggiurkan, dan bahkan bisa dibilang nggak ada tarif yang kayak misalkan tarif aplikasi, tarif sana sini. Harga tarif mereka tuh bisa dibilang lebih murah, meskipun nggak sampai murahnya signifikan banget ya, tapi bisa dibilang lebih murah dibandingkan dengan Grab dan Gojek. Nah, hal ini yang akhirnya membuat kayak apa ya, mau nggak mau harus putar otak gitu ya, gimana caranya si Grab dan Gojek ini bisa dapetin penumpang baru, atau bahkan bisa yang menjaga loyalitas penumpang dengan promo yang menarik. Dan ternyata ya kebijakannya menurut gue cukup tidak melihat sebuah keuntungan untuk driver, yang dimana mereka menerapkan argo hemat. Gue nggak bilang argo hemat itu salah, nggak. Tapi harusnya dikasih tahu juga bahwa argo hemat itu tidak diperuntukkan pada saat jam-jam padat. Contoh, gue ambil misalkan nih ya, di entah Gambir, entah di Batu Ceper, entah di Poris gitu ya, atau bahkan ya mungkin daerah-daerah yang lumayan padat kayak misalkan di Bogor atau di Tanah Abang, di Duri, yang dimana ya kita pengen dapetin jemputan ya dari transportasi online, baik taksol ataupun ojol. Yang lucu adalah mereka itu mencoba gimana caranya biar gue bisa dapet tumpangan yang ya lumayan murah lah gitu. Nah, akhirnya dikasihnya argo hemat. Salah nggak? Nggak salah. Tapi harus dilihat kondisi jalanan juga sih, yang dimana ya lo tahu sendiri kan Jakarta kayak gimana susahnya buat, apalagi buat ojek online yang mau ngeliat aja itu kayaknya lumayan deg-degan. Karena apa? Mereka nggak masalah kalau misalkan motor mereka baret. Yang masalah itu adalah kalau mobil orang lain baret, itu gimana ceritanya? Kabur. Ya nggak tahu kalau misalkan orangnya masa bodoh. Coba kalau misalnya dikejar. Ya mungkin bakal dicatat nomor platnya, terus habis itu dicari tahu alamatnya di mana, nama bapaknya siapa, ada nggak KTP yang nanti bisa dibongkar identitasnya. Nggak ada yang pernah tahu cuy. Jadi menurut gue sebenarnya sih balik lagi ya, kalau gue lihat sih dengan menerapkan argo hemat ini harusnya lebih bijak lah dalam
mengambil wilayah-wilayah mana yang oke, ini bisa dipraktikin soal argo hemat. Kalau yang ini nggak usah deh. Karena apa? Bisa ya mungkin bakal ngebuat pelanggan nunggu sampai 10 kali baru bisa dapat orderan ya. Ya, jadi begitulah. Kalau menurut gua 3 alasan utama ojek online ini punya masalah di bagian kesejahteraan. Gue bukannya bilang ini salah Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive ya, tapi menurut gue harus ada satu instansi yang lebih kuat untuk mengatur masalah tarif ini. Gue nggak bilang bahwa Gojek dan Grab tidak mementingkan kesejahteraan para drivernya, para mitranya gitu, tapi yang gue tekankan di sini adalah gimana caranya kita itu masih bisa hidup di dalam dunia yang sekarang tuh udah serba nggak nentu gitu ya. Dan nanti di video berikutnya gue bakal jelasin kenapa para ojol dan taksol termasuk gue masih bertahan di dunia ini.